kenapa perang ini terjadi? Kan itu jadi pertanyaan Iya, kita gitu Bapak. ya. Nah, ini kan tidak terlepas dari sejarah panjang. Perang ini sendiri itu memang lahir dari rivalitas ya, lahir dari kondisi geopolitik yang memang di Timur Tengah itu sejak lama sudah ada. Per- Kita kan gampang sekali ada tempat bagus, ya nah, ada peluang, ada peluang, tiba-tiba adusnya menggalih, ya menggalas, gitu ya. ada kemungkinan. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semuanya. Kembali lagi kepada kami Laborakes, podcastnya Labor Departemen IAN Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Padang. Kali ini kami kedatangan tamu spesial yang merupakan salah satu dosen daripada jurusan Ilmu Administrasi Negara, yaitu Bapak Dr. Zikri Al-Hadi, SIP, MA. Beliau juga merupakan salah satu pakar kebijakan publik di Universitas Negeri Padang. Selamat siang, Bapak. selamat siang, Adit. Oke, Bapak, baik. Kali ini kita mengundang Bapak untuk membahas topik atau isu yang sedang beredar di kancah nasional, Bapak, yaitu terkait konflik atau peperangan antara Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Sebelum sebelum tersebut kita sedikit membahas bagaimana latar belakang daripada peperangan ini. Sekilas kita akan membahasnya, yaitu kenapa antara Amerika, Iran, dan Israel berperang. Israel dengan Iran merupakan rivalitas yang sudah berjalan begitu lama, yang terutama berkaitan dengan terkait kebijakan dari nuklir Iran dan geopolitik serta persaingan ideologis dan perebutan pengaruh di kawasan Timur Tengah. Peperangan ini dimulai dari adanya dukungan daripada Amerika Serikat terhadap Israel untuk menyerang beberapa titik fasilitas penting di Iran. Salah satunya itu pangkalan militer dan serta infrastruktur penting di negara Iran. Beberapa titik di negara tersebut. Seperti itu pengantar singkat antara isu yang sedang beredar ini. Kita akan membahas dan mengulik ya bagaimana sebenarnya apa yang terjadi di antara ketiga negara tersebut sehingga memicu dampak global yang sangat besar seperti itu ya Bapak. Mungkin saya akan bertanya pertama ini dulu Bapak, terkait sebenarnya bagaimana sih Bapak situasi konflik Amerika Amerika Serikat, Israel dan Iran ini bermulai secara historis nih Bapak. Ya, terima kasih, Adit. Jadi eh, pengantar yang Adit sampaikan tadi ya, sekilas tentang bagaimana terjadinya perang ya di Timur Tengah antara Amerika Serikat berkoalisi dengan Israel ya, Ya Bapak. menyerang Iran. Dan ini tentu menjadi keprihatinan kita semua ini ya, karena perang itu walaupun dilakukan oleh 3 negara secara resmi gitu ya, tetapi dampaknya terasa secara global. Nah, ini bisa kita lihat perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel ini mengakibatkan begitu banyak gejolak ya, Banyak sekali politik ya Bapak. secara internasional ya, geopolitik ya, termasuk ekonomi, termasuk yang paling hangat itu adalah tentang minyak gitu ya, Minyak, iya Bapak. di mana harga minyak akhir-akhir ini sejak terjadinya perang Iran dengan Israel. Amerika dan Israel itu naik ke titik yang sudah bilang sangat tinggi gitu ya, Sangat di tinggi ya atas Bapak. $100 per barrel gitu ya, Itu di pasar nasional ya Bapak ya? pasar internasional. Belum di pasar nasional di Indonesia Ya, sendiri tentu ya Bapak ya? Indonesia sebagai negara yang membutuhkan minyak ya, BBM ya, untuk menggerakkan perekonomian itu terkena dampaknya gitu Iya ya, Bapak, dan banyak negara sudah menaikkan harga BBM ya, karena harga minyak internasional ya itu naik dan kita bisa dikategorikan sebagai negara pengimpor minyak. baik Nah, Bapak. kenapa perang ini terjadi? Kan itu jadi pertanyaan Iya kita gitu Bapak. ya. Nah, ini kan tidak terlepas dari sejarah panjang ya, atau apa namanya, kondisi yang memang tidak hanya terjadi saat ini ya, tidak terjadi instan. Perang ini sendiri itu memang lahir dari rivalitas ya, lahir dari kondisi geopolitik yang memang di Timur Tengah itu sejak lama sudah ada gitu ya. Sudah ada ya Bapak ya? Timur Tengah itu adalah sebuah wilayah yang memang hampir ya sejak sejarah peradaban manusia itu sering dilanda peperangan Oke, baik ya. Bapak. Nah, yang terakhir ini adalah perang antara Amerika Serikat Israel dengan Iran. Iran. Nah, sebelumnya juga sudah sering perang Sudah banyak juga ya, karena banyak hal ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan perang ini, dia tidak satu faktor penyebabnya, dia multifaktor, bahkan sangat kompleks ya. kompleks, sangat Karena kompleks begitu Bapak. banyak kepentingan, begitu banyak pemain di sana, begitu banyak aktor, baik aktor negara maupun aktor non-negara, sehingga perang ini bisa dikatakan perang yang dengan kerumitan yang sangat tinggi. Ya. Sehingga
karena kerumitannya sangat tinggi itu, proses untuk menuju Perdamaian. pengakhiran perang ini itu juga membutuhkan proses yang sangat panjang gitu ya. Nah, kita tahu kemarin kita baca berita Amerika Serikat dan Iran ya itu sudah sepakat melakukan gencatan senjata selama 2 minggu gitu ya, atau ceasefire lah istilah Inggrisnya. Nah, tetapi kita tidak juga bisa melupakan di sana juga ada Israel. Nah, Israel yang saya dengar informasinya agak kecewa dengan apa ini gitu ya. Dengan keputusan Amerika Dengan seperti ini itu ya, karena Bapak. mereka adalah pihak yang terlibat secara langsung dalam perang ini gitu. Nah, itu dinamika yang terjadi. Nah, khawatirnya memang eh kalau dilihat dari pengalaman yang lalu gitu ya, gencatan senjata ini sangat rapuh Rapuh ya, ya. Bapak ya? Ibaratnya sebuah apa namanya istilah itu sangat fragile ya, itu sangat mudah pecah gitu ya. Oke. Kenapa? Karena hal-hal prinsip yang dibutuhkan untuk menghentikan perang ini itu sejatinya belum disepakati antara negara-negara yang berperang itu. Baik, Ya, Bapak. salah satunya adalah yang tadi disebutkan kepemilikan nuklir gitu ya. Terus Selat Hormuz gitu ya, yang dimana Selat Hormuz ini kalau kita tahu adalah selat yang sangat penting, sangat vital, satu selat yang penting karena di sana itu lebih dari 20% ya jalur transportasi minyak dunia itu melewati Selat selat itu. Selat Hormuz. sempit. Selat Hormuz itu berada di Teluk Persia ya, itu jaraknya antara ujung pulau yang satu dengan pulau yang lain itu dengan daratan yang lain ya, itu di titik tersempitnya hanya 30 km 30 km. Nah, di selat sempit itulah kapal lewat. Nah, Oke. itu sekarang informasinya kendali itu dipegang oleh Iran. Iran ya, Bapak Ya, ya. dan itu menjadi key ya, kunci dalam negosiasi perdamaian atau gencatan senjata ya. Kita harus paham, gencatan senjata itu beda dengan damai. Oke. Ya. Gencatan senjata itu hanya temporary ya, sementara. Hanya untuk meredah seperti Meredah itu. sementara, artinya tidak saling menyerang, tapi belum ada kesepakatan damai. Oke, baik, Pak. Jadi sebenarnya gencatan senjata itu kalau kita lihat ya, itu pernah saat ini terjadi antara Korea Selatan dengan Korea Utara. Jadi Korea itu sampai sekarang statusnya masih belum damai. Oke, dalam Itu artian masih berperang ya, Bapak Masih ya? masih dalam apa namanya intensitas apa namanya tingkatnya tinggi. Jadi Oke. mereka tuh hanya gencatan senjata. Ah, Memang sudah puluhan tahun ya. baik, Bapak. Karena perang Korea Korea dengan- Selatan dengan Korea Utara itu kan tahun 50-an. Baik. Sampai sekarang mereka belum menyatakan damai gitu ya. Nah, artinya potensi sewaktu-waktu itu konflik bisa terjadi sama halnya dengan yang terjadi di Iran ini, di Timur Tengah ini. Nah, kalau kita lihat ya perang ini berkepanjangan ya. Jadi di awal Presiden Donald Trump mengatakan gitu ya, perang itu akan dilaksanakan secara singkat ketika pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei gitu ya meninggal karena serangan di hari pertama di akhir Februari tahun ini. Diharapkan akan ada gejolak pemberontakan terhadap pemerintahan Iran, ternyata itu tidak terjadi. Tidak terjadi ya, Bapak. Ya, akhirnya perang ini semakin berlarut. Membunuh pemimpin-pemimpin Iran gitu ya. Setiap hari kita dengar pemimpin Iran, baik itu dari pemimpin militer, sipil itu dibom gitu ya, sehingga meninggal gitu ya. Itu diharapkan bisa, tapi tidak juga. Ternyata saya melihat ini Amerika agak kewalahan gitu ya, dan Israel. Malahan mereka yang melakukan peperangan, yang melakukan pemilihan, mereka yang kewalahan. Iya, kenapa? Karena respon dari Iran ternyata saya pikir ini melewati ekspektasi. Di luar dari ekspektasi Amerika dan Israel ya, Pak ya. Ternyata Iran sangat tangguh gitu ya. Dan kita harus paham juga, Iran ini bukan bangsa kemarin sore. Mereka itu adalah bangsa Persia gitu ya. Bangsa Persia, Bapak. Dan bangsa Persia itu sejak zaman dulu ya, dari beberapa kisah gitu ya, baik dari kisahnya beberapa nabi gitu ya, baik nabi yang Ibrahim ya, Nabi Isa ya, Musa, dan itu memang sangat terkenal gitu ya, dengan merupakan negara yang tangguh pada masa sejarah juga peradabannya ya, Pak, ya? sangat tinggi gitu ya, dan mereka pernah menjadi negara adidaya juga sebelum saat ini Amerika gitu ya. Iya, Nah, artinya dari sisi karakter sendiri nationnya, kebangsaannya Iran itu sangat kuat gitu, dan mereka itu memang pejuang tangguh dan cerdik, pintar, dan itu memang pernah diakui oleh banyak pihak gitu ya. Iya, Bapak. Nah, kalau kita lihat konteksnya di dalam negeri Iran ini kan negara yang 40 tahun lebih diembargo oleh Barat gitu ya. Sehingga bisa dikatakan mereka itu melakukan kegiatan penyerangan negaranya baik di sisi ekonomi maupun militer itu memang secara independen ya, artinya
mereka itu di tengah embargo masih bisa membangun kapasitas militer yang kuat ya. Mereka melakukan peperangan itu tidak membuat pesawat tempur, tidak membuat kapal besar-besar, tapi dengan menggunakan drone Drone dan dan rudal. rudal betul Nah, seperti itu. jadi kita lihat nih perang nih, saya pikir nih gencatan senjata ini masih sangat rapuh. Nah, ini tentu menjadi tantangan bagi semua pihak. Kenapa? Karena perang itu tidak ada yang menguntungkan sama sekali. Ya, kata orang bijak, perang itu yang menang jadi arang, yang kalah jadi apu. Semuanya rugi gitu. Semuanya rugi. Yang jadi korban masyarakat. Masyarakat kecil Ya, malahnya Bapak ya, iya, itu masyarakat kan saat sipil. ini barusan kita baca Lebanon diserang habis-habisan oleh Israel dalam 10 menit saja ada 100 lebih orang yang meninggal. Waduh. Ya kan? Dan itu ada juga yang anak-anak, wanita gitu ya, mungkin orang tua juga. Sehingga ini menjadi apa namanya hal yang sangat bahaya. Kenapa? Karena Iran memasukkan klausul tentang Lebanon ini menjadi salah satu syarat gencatan senjata. Oh, Ya, sementara Israel nggak mau ngakui, Amerika nggak mau ngakui. Ya, Iran mengatakan sebagai bagian dari gencatan senjata, Lebanon harus masuk dalam pembicaraan itu. Ya, artinya ketika serangan dihentikan tidak hanya kepada Iran, Iran. tapi juga kepada Lebanon. Kita paham Lebanon ini salah satu apa namanya negara yang wilayahnya memang banyak yang didukung oleh apa namanya milisi yang pro ke Iran gitu ya, seperti Oke. Hizbullah gitu ya. Oke, ya Bapak. Sehingga bisa dikatakan kelompok-kelompok Hizbullah ini adalah proksinya atau perpanjangan tangannya Iran di Timur Tengah, selain kelompok-kelompok lain yang ada di Yaman ya, itu ada Houthi gitu ya, pejuang Houthi yang juga itu pro Iran. Mereka informasinya itu mereka diberikan dukungan oleh Iran untuk melakukan perlawanan ke kepentingan-kepentingan Israel dan Amerika di Timur Tengah. Kira-kira Oke. gitu. Kira-kira seperti itu ya Bapak, latar belakang yang melatar belakangi Ya. terjadinya peperangan Ya. di antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran. Ya. Bukan karena beberapa faktor kecil, merupakan faktor yang kompleks Ya. yang sudah berjalan Ya, puluhan yang tahun saya dan sampaikan panjang. itu hanya Salah satu dari sedikit beberapa. ya. Bisa ada yang mengatakan ini faktor minyak, gitu ya. Ada yang mengatakan ini faktor nuklir. Ada yang mengatakan ini faktor ideologis gitu. Ada yang mengatakan ini faktor senjata, Ya, karena Bapak. ada pedagang senjata di sana. Ya, Bapak. Ada yang mengatakan pedagang senjata ini yang perang siapa yang untung, bukan apa tapi pedagang senjata. Pedagang senjata. Tentu orang banyak beli senjata gitu Beli ya. senjata yang Artinya bisnis yang sangat menguntungkan pada menggiurkan ya, ya Bapak. dalam tanda kutip gitu ya. Nah, artinya kalau kita lihat ini dengan variabel-variabel yang sangat kompleks ya, sangat rumit, tentu proses untuk mengakhiri perang ini juga Sangat saya kompleks pikir ya, sangat rumit gitu ya, karena begitu banyak variabel, begitu banyak kepentingan, situasi dan kondisi yang begitu dinamis ya di lapangan, sehingga memang kalau ingin damai memang saya pikir harus ada apa namanya pimpinan ya dua negara, tiga negara ini itu memang ingin berdamai. Kalau itu tidak terjadi, maka saya pikir konflik ini akan Berkepanjangan. menuju fase yang sangat berbahaya. Itu apa? Bisa jadi menuju perang dunia ketiga. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ini yang dikhawatirkan bukan cuma sebagai masyarakat dan Ya, sebagai orang biasa dan ya Pak memang ya. kita nggak bisa mengelak juga nih Adit ya. Iya, Pak. Indonesia ini kan jaraknya ribuan kilometer nih dari Iran, Dari Iran ya, dan Timur Tengah. Amerika Tapi dan apakah Israel. kita bisa berleha-leha atau bisa kita tidak terpengaruh? Jangan salah, kita terdampak juga. Salah satunya dengan kemungkinan adanya kenaikan harga BBM. Ya, ini Iya, kita tidak bicara variabel nanti kalau nanti negara itu menggunakan nuklir. Kalau nuklir itu udah kiamat nanti dia bahaya sekali. Iya, Karena Bapak. efeknya tidak hanya terjadi di Timur Tengah, tapi juga bisa meluas ya. Berdampak meluas Ya, ya, Bapak. karena kalau sudah ada yang megang nuklir, maka negara yang punya nuklir juga akan Nggak mau respon ya. Bapak. Nggak mau cuman mereka apa terjadi aja kiamat. seperti Dan itu. itu memang sangat-sangat kita Antisipasi ya, ya Bapak ya. jangan sampai terjadi. Jangan Karena sampai kalau itu terjadi. terjadi, ya jangan sampai ada orang gila menekantong nuklir itu. Iya Bapak, baik Bapak. Kalau sudah ada orang yang pikirannya udah agak gimana ya Bapak ya, ternyata Ya. itu kan bukan berdampak cuman satu negara atau dua Iya. negara. Kemungkinan Ini masalahnya satu dunia jadinya iya, Bapak, dunia. karena saya pernah mendengar ya Adit ya sebuah informasi gitu ya. Ketika sebuah negara nuklir menggunakan nuklir ya untuk perang ya, maka negara lain yang punya nuklir juga akan menggunakannya. Jadi otomatis. Nah, itu kabarnya saya pernah dengar itu, saya nggak tahu berita ini benar enggak ya. Ketika Ukraina perang dengan Rusia, saat ini masih perang ya, Iya Pak. itu sempat Rusia dikhawatirkan akan menggunakan nuklir ya, dengan menggunakan rudal, saya lupa nama rudalnya itu ya, yang memang rudal itu memiliki kapasitas diisi dengan hulu ledak nuklir. Itu Rusia langsung klarifikasi ke dunia, mereka tidak menggunakan itu. Karena kalau ini tidak dilakukan klarifikasi gitu ya,
sistem rudal nuklir itu sudah dibikin sedemikian rupa, bahkan saya dengar itu nggak tahu otomatis makanya ketika satu negara mengaktifkan bom nuklir, Negara ya yang memakai nuklir itu ya, akan negara lain seperti itu, juga secara otomatis sistem ya, dia akan Iya, Pak. merespon gitu. Makanya akan hancur-hancuran. Iya, Bapak. Ya. Iya, Bapak. Makanya jangan sampai ada orang gila yang sempat menekan nuklir itu gitu. Nah, Iya, ini Bapak. memang kewarasan, walaupun saya yakin ini sudah mulai tidak waras gitu ya. Perang ini kan, nama perang itu kadang-kadang kan, ya bukan kadang-kadang, memang kewarasan itu sangat sulit ditemukan. Iya, Yang ada Bapak. itu hanya emosi, Dan ya, kepentingan. kepentingan dan rasionalitas itu bisa jadi dikaburkan gitu ya. Iya, Bapak. Nah, ini memang kita harus melihat ini secara utuh gitu ya, Aditya. Jadi tidak bisa kita melihat variabelnya apa. Nah, apalagi nih, ada yang mengatakan apa karena ini perang agama? Saya pikir tidak sederhana itu. Tidak sesederhana itu Ini ya, Bapak, ya. bukan perang antara Yahudi dengan Islam atau ada Kristen di sana atau Katolik, tetapi ini adalah perang sebenarnya ada kepentingan. Toh tahu sendiri di Vatikan mengutuk itu perang Mengutuk itu. itu. Ya, karena yang jadi korban sekali lagi adalah masyarakat. Masyarakat kecil dan Iya. masyarakat sipil dari Iya. kedua negara ya, Jadi Bapak, tidak ya. bisa dihindari itu korban. Kalau istilahnya dalam perang itu namanya collateral damage ya. Korban yang memang tidak bisa dihindari. Kenapa? Karena bom itu kan nggak punya mata dia. Nggak nanya KTP dulu, kamu sipil atau militer gitu ya. Iya, iya, Ya, Bapak. mereka akan serang ketika target itu Sudah terkunci. dikunci. Ya, wilayah terkunci, mereka akan menghabisi apa saja yang ada di wilayah itu. Iya. Walaupun di sana ada anak-anak, walaupun di sana ada perempuan atau masyarakat sipil, mereka nggak peduli. Mereka nggak Ya, peduli. seperti apa serangan presisi, nggak ada. Nama rudal itu kan satu kawasan itu bisa hancur sama dia. Iya, Bapak, bisa hancur. Nah, Jangankan satu kawasan, Bapak. Jikalau memang efeknya sangat besar, ya, 2 atau 3 kawasan juga bakal Ya. kemungkinan hancur. nah, kira-kira gitu. Kira-kira seperti itu rekan-rekan terkait latar belakang yang memicu terjadinya peperangan atau konflik yang terjadi di Amerika Serikat dan Israel dengan Iran. Mari kita agak beralih ke dalam dampak yang terjadi di kancah internasional, Bapak. Mungkin kita akan bahas dampak ekonomi dan dampak politik seperti itu, Bapak. Saya juga melihat di beberapa sosial media bahwa di mana ada beberapa negara yang sudah melakukan peraturan yang dimana masyarakatnya itu sendiri harus sudah menghentikan atau menghemat menggunakan bahan bakar minyak atau energi minyak seperti itu, Bapak. Respon kita atau secara naluri kita, Bapak, bagaimana melihat dampak yang terjadi di kancah internasional, Jadi Bapak? karena perang Amerika, Israel dan Iran ini kan juga mengganggu ya sistem jalannya perekonomian dunia, karena kita ketahui Timur Tengah itu adalah kawasan yang memang kaya minyak gitu Kaya ya. minyak, iya, Jadi kebutuhan minyak dunia itu banyak dipasok dari sana ya. Karena ini terganggu, tentu kegiatan perekonomian di banyak negara yang menggantungkan BBM-nya atau minyaknya atau energinya ke Timur Tengah maka akan terganggu. Nah, kita lihat beberapa negara di Asia Tenggara ya, mungkin Singapura, Malaysia, Thailand itu sudah mulai menyesuaikan harga BBM-nya untuk disesuaikan dengan harga kekinian, di mana saat ini sudah naik ya di atas 100 US dollar per barrel gitu ya. Bapak. Dan itu jauh sekali naiknya itu, Aditya. Indonesia saat ini belum ya. Saya dengar informasi, kita baca berita gitu ya di media, Indonesia masih bisa menahan, tapi tidak tahu sampai kapan. Karena ketika harga BBM ini naik gitu ya, harga minyak mentah dunia itu naik, kita sebagai importir minyak, kita akan membeli dengan harga yang lebih tinggi. Pastinya Nah, seperti selama itu, ini Bapak. kan BBM jenis tertentu seperti Pertalite dan solar itu kan disubsidi oleh negara gitu Pemerintah ya. ya, Bapak. Nah, ketika harga minyak dunia naik ya, beban subsidi itu semakin membengkak. Nah, dulunya asumsinya mungkin sekian ratus triliun, saat ini sudah berubah ya, harga minyak dunia ini tentu akan meningkat. Nah, di tengah kapasitas APBN kita yang relatif terbatas gitu ya, artinya akan ada alokasi Dana anggaran lain yang akan dipindahkan untuk subsidi BBM. Oke. Nah, makanya banyak yang menyarankan agar Indonesia juga mau menyesuaikan harga minyak. BBM ya, terutama BBM subsidi. Kabarnya kan aftur BBM pesawat itu sudah mulai akan disesuaikan harganya oleh pemerintah kita gitu ya. Nah, saat ini kita masih menahan nih ya, tapi kita nggak tahu, ada banyak pihak yang mengatakan supaya segera dilakukan penyesuaian sehingga nanti APBN tidak semakin terbebani dengan subsidi itu ya. Nah, ada kebijakan ya pemerintah untuk merespon ini dengan melakukan upaya penghematan, salah satunya ya kebijakan WFH gitu ya bagi ASN gitu ya.
Walaupun ini sebenarnya diperdebatkan juga ya karena WFH itu dilakukan di long Kok weekend gitu ya. Di iya, apa di Pak. hari Jumat gitu ya. Iya, Bapak. Nah, Jumat dikhawatirkan malah long weekend gitu ya. Artinya malah nanti malah jalan-jalan. Malah Ya. healing-nya gitu ya, Bapak, itu malah Kita ingin memanfaatkan mengurangi BBM ke kantor, justru BBM di keluarga meningkat jadinya gitu ya. Nah, nanti oke, mungkin di segmen lain atau di apa lain pembahasan kita bahas lain, ya. iya, Bapak. Nah, jadi tentu negara-negara lain juga melakukan respon yang sesuai gitu ya dengan kebutuhan yang ada. Nah, artinya kalau kita lihat dari apa yang terjadi saat ini, kita memang tidak bisa bergantung ya kepada suatu tempat atau suatu negara ya kebutuhan energi kita harus mencari sumber-sumber alternatif. Nah, beberapa waktu yang lalu saya mendengar Pak Prabowo sudah mengarahkan menggunakan kendaraan listrik ya, nah, Iya, Pak. untuk transportasi sehari-hari masyarakat ya. Jadi BBM jenis fosil ya dari apakah itu solar dan lain itu hanya digunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang kaya. Oke. Nah, sebenarnya itu kan bagus ya, tetapi itu kan tidak serta-merta bisa langsung diimplementasikan karena juga membutuhkan dukungan infrastruktur yang Memadai, kuat ya Bapak. dan juga teknologi listrik yang juga sudah cukup ya. Saat ini kan mobil listrik kan masih dikategorikan cukup mahal harganya. Iya, Bapak. Ya baterainya itu yang namanya mahal dan kapasitasnya juga apa namanya masih perlu pengembangan ya walaupun sudah ada mobil yang bisa range-nya sampai ratusan kilo gitu Kilo. ya listrik itu, tetapi tentu membutuhkan charging station gitu ya. Iya, Bapak. Dan itu tidak semua wilayah tersedia. Mungkin di Jakarta atau Jawa sudah banyak, tapi di Di Sumatera Barat daerah-daerah, gitu ya, iya, ada Bapak, belum 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 tersedia belum gitu tersedia ya. dengan baik. Dan bagaimana jadi banyak hal yang bisa mungkin di segmen ini bisa kita bahas itu. Nah, artinya pemerintah kita, negara kita memang harus merespon itu dengan terukur. Nah, kalau kita lihat posisi saat ini pemerintah kita kan bisa dikatakan tidak memihak salah satu gitu Iya, ya. Bapak. Artinya tidak apa namanya? Artinya tidak mendukung salah Salah satu satu pihak dari gitu ya. pihak. Karena memang situasi saat ini sangat rentan ya, sangat sangat kritis gitu ya. Sehingga perlu kehati-hatian untuk merespon ini gitu ya. Kita lihat Pak Prabowo dengan Amerika juga berbangun komunikasi gitu ya. Dengan Iran juga seperti itu. Nah, ada tawaran untuk menjadi apa namanya juru damai. Nah, saat ini sudah diambil oleh Pakistan ya. Iya, Jadi yang Bapak. jadi juru damai gencatan senjata saat ini yang terjadi itu adalah Pakistan Pakistan. ya. Mereka hari ini tanggal 10 ya. 9 ya, 9 Iya, Pak. besok 10 itu delegasi Iran dan Amerika serta Israel akan bertemu di Pakistan Pakistan, ya iya, untuk Pak. melakukan pembicaraan awal gitu ya. Hmm. Gencatan senjata yang saat ini sedang berlangsung supaya bisa mengarah ke perdamaian yang lebih permanen. Nah, tentu kita berharap ini betul ya, ini bisa tetapi yang jadi persoalan sekarang ini kan eh, apa namanya? Saya pribadi melihat gitu ya, perang yang terjadi ini memang tidak bisa dipungkiri harus dilihat secara utuh. Nah, saat ini kabarnya yang memutuskan damai itu adalah Presiden Donald Trump. Iya, Bapak. Nah, Israel sendiri kabarnya agak kurang setuju Kurang gitu ya. setuju ya, Bapak, ya. Nah, artinya Israel juga tidak bisa diabaikan ya. Jadi dalam pembicaraan-pembicaraan ini Israel harus sebagai pihak terlibat. Ya, jangan-jangan nanti ketika Presiden Donald Trump dan Iran Iran sudah sepakat, Israel tidak gitu tidak kan. ya, Nah, ini Bapak. menjadi bahaya juga nanti ini kan. Nah, karena saya melihat antara tujuan Amerika berperang dengan Iran Israel itu berbeda Oke, ya. baik, Bapak. Makanya di Amerika sendiri kabarnya banyak yang protes. Masyarakatnya di sana. Iya, karena ini perang buat siapa Iya, gitu ya. Bapak, iya, Bapak. Apakah ini buat Amerika atau Atau buat Iran? Ya, ini kan jadi persoalan. Donald Trump sering menggaungkan dalam kampanye itu American First, gitu ya. Ini bukan American First tapi Israel First Iya, katanya. Pak. Ya, jadi peran itu siapa Itu ini? siapa? Makanya terjadilah Demo demonstrasi yang besar sekali ya, Iya. Bapak, ya dalam sejarah Amerika ini merupakan Iya. salah satu demo terbesar yang katanya, Bapak. knocking ya, Iya, Bapak. tagline knocking artinya tidak ada raja gitu ya. Jadi Donald Trump apa namanya diprotes oleh banyak masyarakat termasuk beberapa pesohor dan politikus papan atas di Amerika gitu ya. Kenapa? Karena ini perang ini buat siapa ini? Apa dampak yang Iya. sebenarnya yang diharapkan Yang untuk dikirim masyarakat itu ke Amerika? Iran adalah tentara Amerika. Ya sebenarnya mereka tuh nggak ada kepentingan di sana juga. Ya emangnya Amerika mau nyerang Iran? Iya, Kan tidak juga. tidak juga. Kenapa harus menjadi bumpernya Israel untuk itu gitu? Nah ini jadi pertanyaan-pertanyaan apa ya? Tapi kalau Iran dengan Israel itu memang sudah lama gitu Iya, ya. Bapak. Memang menunggu momentum aja itu mau perang itu. Nah artinya kita melihat semoga nih Amerika ya bisa jernih melihat ini gitu ya. Bahwasanya perang ini bukan untuk kepentingan nasional mereka kalau kita melihat itu ya. Ini harus dilihat nggak tahu nih kepentingan di belakang itu. Nah, maka saya katakan ini perang ini sangat rumit ini. Ya, coba Adit bayangkan ya, di sana ada kepentingan Amerika. Amerika tuh banyak ya. Ada kalau kita tahu di Amerika itu sejarahnya Adit ya, itu
pelobi Israel, mereka punya sebuah lembaga, kalau tidak salah namanya AIPAC, itu sangat mempunyai pengaruh di Amerika. Oh, Ya, lembaga yang dari Israel iya, jadi miliki mereka, yang berada di Amerika ya, seperti itu ya, jadi Bapak ya? semacam asosiasi Israel ya, apa namanya, masyarakat Israel di sana yang mereka itu memang punya pengaruh yang sangat besar kepada siapapun pemerintah Presiden Amerika yang pemerintah saat ini gitu ya, atau yang lain sebelumnya juga seperti itu, sehingga lobby mereka ini itu yang mempengaruhi kebijakan Amerika. Dan mereka memang AIPAC ini kalau tidak salah memang digawangi atau dianggotai ya oleh banyak pengusaha-pengusaha besar di Amerika. Kita tahu orang Yahudi kan banyak menjadi pengusaha besar gitu ya. Banyak sekali yang merupakan Ya, pemegang malahan yang iya, usaha-usaha yang kancan global yang ya, sangat jadi besar seperti itu ya, Bapak ini ya? yang membuat hal ini, dan itu sangat-sangat diketahui masyarakat, diketahui internasional, mereka punya pengaruh besar sekali gitu. Besar. Nah, artinya kalau dilihat dari kepentingan nasional Amerika, sebenarnya ini juga perannya agak membanggongkan, kita istilah. Kayak seperti Ya, tidak ini dulu. apa sih ya? Kenapa perangnya? Bertanya-tanya kita gitu Kalau ya. kita mungkin masyarakat daripada Amerika Serikat udah Iya. seperti ini apaan sih, kayak seperti tidak Iya. berguna untuk kita yang merupakan masyarakat Amerika sendiri Tentara seperti itu, kita Bapak. dikirim, nah, Amerika tentaranya, anak-anak mudanya dikirim berperang menjadi korban untuk kepentingan sebenarnya bukan untuk mereka Bukan gitu. untuk mereka, bukan untuk masyarakat daripada Amerika Ya, seperti itu ya, jadi Bapak. motivasi untuk berperang mungkin saja lemah karena Iran juga mengatakan itu gitu ya. Artinya kenapa harus mau berperang di saat tidak ada kepentingan terganggu? Asalnya nuklir ya. Nuklir kan Iran menjadi anggota apa namanya Badan Atom Internasional ya, dan itu sudah dilakukan perundingan. Ya, ketika dilakukan diplomasi perundingan sebenarnya kan dicari titik temu. Kenapa harus diserang ya? Nah, tanggal 28 Februari itu, saya masih ingat ya, Iya, ketika 28 Pak ya, 28 Februari. ya, perang itu Amerika menyerang Iran dengan syahidnya Ayatollah Ali Khamenei gitu ya, pemimpin tertinggi Iran sebelum ini, yang sekarang dilanjutkan oleh anaknya, itu kan perundingan sedang jalan. Ya, Oke, artinya Bapak. sedang jalan itu. Malahan sedang melakukan perundingan Ya, seperti itu. tiba-tiba diserang gitu ya. Iya. Artinya kan apa namanya sebuah tindakan yang saya pikir mencederai ya upaya. Bapak. Makanya sebenarnya Iran ini agak kurang percaya dia dengan gencatan senjata ini karena track recordnya Amerika dan itu Israel sendiri ini banyak yang tidak konsisten di gitu dalam ya. iya, Bapak. Baik, Nah, Bapak. artinya dan kita melihat kan 10 tuntutan atau 10 syarat yang disampaikan Iran ke Amerika itu kan berat semua itu. Berat semua, Bapak. Ya, salah satunya membuka Selat Hormuz. Bukan itu ya, ke Amerika. Amerika harus memindahkan pasukannya dari Timur Tengah, tidak lagi sana. Pangkalan militer Terus, yang ada di ya, negara-negara Timur Tengah dia. karena kan kita tahu negara Timur Tengah itu seperti Arab Saudi, ya, Qatar, Uni Emirat Arab, Kuwait, itu kan banyak pangkalan-pangkalan Amerika di sana Iya, ya. Bapak. Sehingga keberadaan itu kata Iran mengancam eksistensi Iran gitu ya. Nah, artinya kalau mau damai itu harus dipindahkan. Harus dicabut dan ya, ngapain Amerika, urusan Amerika di sana apa gitu ya. Apa kepentingan sebenarnya ya, yang Amerika? kedua harus ada ganti rugi ya perang itu. Ya, yang ketiga Iran mengelola Selat Hormuz gitu ya. Jadi Iran nggak boleh diganggu-gugat sebagai pemegang kewenangan pengelolaan Selat Hormuz di Teluk Persia itu. Dan ada 10 dan ada beberapa poin-poin lain ya. Iya. Dan 10 itu sangat, dan saya baca tadi pagi berita di media Al Jazeera ya, karena saya juga follow itu, kabarnya 10 syarat itu dibuang oleh Gedung Putih ya ke tong sampah. Waduh. Ya, artinya syarat itu nggak masuk akal. Ya, sementara Amerika kalau tidak syaratnya itu adalah Iran harus menyerahkan uranium yang sudah diperkaya, yang katanya bisa digunakan untuk senjata nuklir. Yang kedua, Iran harus membatasi kemampuan rudal balistiknya. Ya. Nah, ini semua syarat yang saya pikir Iran sangat sulit memenuhi, terutama rudal balistik itu. Kenapa? Itu alat untuk membela diri mereka, gitu kan? Menurut saya itu merupakan salah satu pegangan mereka dari negara Iran sendiri. Kalau tidak punya itu kan habis-habisan nanti itu. Saat ini kan kewalahan ya. Kabarnya saya mendengar, betul apa tidak, Iran mempunyai kapasitas produksi rudal dan drone ya, itu sangat luar biasa gitu ya. Jadi ini uniknya perang Iran dan Amerika Israel ini. Amerika menggunakan senjata-senjata canggih yang bernilai jutaan dolar ya, dihadapi Iran dengan pola asimetris ya. Nah, ini kita bicara asimetris, kita bicara yang ringan aja nih ya. Asimetris ini pola perperangan antara si kuat dengan si lemah. Si kuat dengan si lemah. Ya. Si kuat David ya, si lemah Goliat ya, Goliat si kuat,
David dan Goliat gitu ya. Iya, Bapak. Ya kan? Eh, Menggunakan Amerika ibaratnya adalah Goliat, menggunakan pesawat tempur generasi kelima, F-35, menggunakan pesawat tempur generasi 4,5 yang jatuh kemarin tuh F-15E Strike Eagle ya, saya melihat itu ya, dan juga menggunakan teknologi canggih, itu dihadapi Iran dengan rudal dan drone yang produksinya sangat efisien ya. Jadi Iran menyerang Israel dan negara pangkalan Amerika itu menggunakan drone-drone murah yang presisi dan rudal-rudal yang bisa dikatakan bisa mengelabui pertahanan udara. Amerika, Israel itu terkenal dengan pertahanan udaranya yang sangat kuat. Israel namanya Iron Dome ya. Iron Dome dan ada lagi beberapa jenis pertahanan udara. Amerika dengan menggunakan rudal Patriot gitu ya. Itu kabarnya itu bisa mencegat banyak apa. Ternyata dengan menggunakan drone mudah, serangan itu membuat pertahanan udara Amerika itu kewalahan. Untuk menghancurkan drone yang harganya cuma 30 juta, ya, Amerika harus menggunakan Israel menggunakan rudal yang harganya $2 juta. Waduh. Cepat bangkrut ya, Cepat kan? bangkrut, Bapak. Ya, bayangkan ya, setelah rudal pencegat ini habis, ya, baru Iran mengirimkan rudal. Jadi untuk mengelabui rudal pertahanan udara Amerika dan Israel, mereka menggunakan drone Iran yang murah, ditembak drone jatuh. Setelah habis stok rudalnya, pencegat itu baru dikirim rudal asli oleh Iran. Ya, makanya banyak yang akhirnya jebol udara gitu ya, dan jatuh ke Tel Aviv gitu ya, jatuh ke kota Haifa di Israel dan juga pangkalan-pangkalan militer Amerika di daerah Timur Tengah. Nah, artinya perang yang terjadi ini betul-betul merubah paradigma perang kita nih, ya Pak ya. Jadi kalau dulu kan kalau mau jadi militer kuat itu kita harus parade pesawat tempur kita besar, gitu ya. Tentara kita badannya besar-besar, gitu kan. Itu kuat, senjata kita. Alutsista harus keras dan segala macam. Sekarang ini buat beda peran. Jadi jangan-jangan nanti masa depan tuh yang direkrut jadi tentara itu tidak lagi yang badan besar. Mungkin aja ya, tapi yang punya kemampuan IT, mengendalikan drone. Bisa yang menguasai secara teknologi. Bisa jadi nanti yang pakai kacamata tebal, hobi di depan komputer, ya, mereka menggunakan sistem canggih intinya mereka menyerang itu dengan menggunakan drone gitu ya. Iya, Bapak. Nah, mereka nyuruh sembunyi di dalam bunker gitu kan, nggak tahuan. Jadi tidak berhadapan secara fisik lagi. Ya. Bayangkan ribuan kilometer jaraknya. Jadi Iran itu dengan Israel itu tidak bersebelahan negaranya. Tidak bersebelahan ya, Bapak. Ya. Jadi ada Iran di Teluk Persia, itu ada ada Qatar gitu ya, dan ada Arab Saudi ya. Baru Israel di sebelah timur baratnya itu ya. Begitu jauh gitu. Artinya perang itu tidak berhadapan fisik dengan fisik tentara, tapi dengan rudal. Dengan alat-alat perang itu kan sedang anak tidur kan, tahu-tahu nggak ada masuk tidur aja tangan rudal gitu kan. Nah, karena dia kan ngasih informasi mau datang gitu kan. Nah, artinya pola perperangan ini perang Iran dan Amerika dengan juga Israel itu memang merubah pola perang kita saat ini gitu ya, mindset kita tentang perperangan modern. Dan itu jadi pelajaran juga. Dan Iran ya dengan ketangguhan mental dan kecerdasan masyarakatnya gitu ya, dan pemimpinnya, saya juga termasuk yang mengagumi Iran gitu ya. Ternyata di Iran tuh untuk menjadi seorang pejabat itu ada syaratnya. Ada syarat tertentu ya, Bapak ya? Kabarnya di anggota dewan, saya nggak tahu benar apa enggak, itu syaratnya minimal S2. Oh, S2. Ya, Presiden Iran Mahmoud Pezeshkian itu adalah seorang dokter spesialis bedah jantung. Ya, dia punya penelitian, nah ya Scopusnya cukup tinggi ya, dan memang Iran tuh terkenal sebagai pusat pengembangan medis yang bagus di dunia. Wakil presidennya adalah seorang profesor elektro, ya, yang mempunyai paten yang sangat banyak gitu ya. Nah, artinya mereka nggak kaleng-kaleng gitu untuk menuduhkan seorang pemimpinnya. Jadi ini kita lihat Iran ini menjadi sebuah pembelajaran juga gitu ya. Sebuah contoh ya, Bapak ya. Sebuah pembelajaran bagaimana sebuah bangsa itu bisa berdikari. Ternyata mereka memang sangat mementingkan pendidikan di sana. Tingkat literasi masyarakat Iran itu sangat tinggi. Kabarnya lebih di atas 90%. Saya mendengar di Iran itu tempat-tempat bazar buku atau book fair ya, itu ramai sekali dipenuhi oleh masyarakat. Jadi masyarakat itu biasa duduk-duduk itu tidak tapi sambil baca buku. Ya. Perempuannya
di Iran ya itu rata-rata berpendidikan tinggi Widih. ya. Jadi mereka itu memang mungkin sejarah ya bangsa Persia itu memang dikenal cinta ilmu pengetahuan ya. Memang banyak sekali itu ilmuwan-ilmuwan filsuf dunia itu lahir dari sana gitu. Nah, ini memang jadi apa namanya? Jadi sebuah contoh juga bagi kita ya bagaimana bangsa yang diembargo sekian tahun, ya puluhan tahun tetap bisa mandiri dan bahkan merespon serangan terhadap negaranya dengan sangat kuat gitu ya. Dan kabarnya mereka fine aja mau perang sampai 15 tahun pun jadi ya. Fine-fine aja dari Ya, negara mereka Iran ya Bapak. siap untuk bahkan ada laporan yang mengatakan Iran bisa membuat drone dan rudal itu dalam waktu hitungan jam gitu ya. Hitungan jam ya Ya, Bapak. dan mereka bangun itu tidak di daratan, tapi di bawah gunung. Di bawah gunung Ya, yang sehingga tidak bisa sulit diserang. diakses ya Bapak ya. Ya, ya karena gunung itu kabarnya sampai ratusan meter di bawah gunung itu mereka bangun markas untuk militer mereka itu ya produksi rudal sehingga ketika dibom oleh Israel ya mereka itu tidak Terdampak lah ya terdampak Bapak. ya karena bom Israel itu kabarnya hanya bisa Amerika itu bisa menembus sampai 50 meter. Meter. Ya. Nah, dan masyarakat Iran terkenal sangat ramah ya beberapa orang teman yang ke sana cerita itu sangat ramah, sangat welcome gitu ya. Dan mereka memang memiliki apa namanya peradaban yang maju. Ya, jadi ini membuka mata orang lah. Membuka Ya, mata dunia kan, ya. mata dunia Pak ya. Kita melihat dulu Iran tuh tertutup, sangat apa namanya otoriter, ternyata tidak. Ya, kota-kota di Iran itu sangat indah gitu ya, Tehran, kota Qom gitu ya. Itu bisa kita lihat tuh. Kalau memang belum bisa ke sana, saya malah nanti kalau ada kesempatan ya punya rezeki mau ke sana saya tuh. Malah jadi ke sana Iya, tujuannya katanya Bapak ya. bagus sana di sana tempat apanya tuh ya. Indah gitu ya. Indah. Dan kabarnya wanita di sana tuh sangat dihargai gitu ya. Oke. Nah, jadi orang yang jadi apa namanya tidak apa. Jadi memang budaya mereka, peradaban mereka itu sudah lama. Jadi tidak heran dengan latar belakang seperti itu mereka sanggup mengimbangi Amerika dan Israel untuk perang ini gitu. Iya. Ya. Dilihat juga ya Bapak ya, bukan cuma dari pemerintah, dari masyarakatnya juga sangat mendukung, dari Ya. secara budaya dan secara karakteristik yang sudah turun-menurun dari peradaban yang sudah jauh seperti itu ya Bapak ya. Bahkan Adit, kemarin itu kan Donald Trump menyampaikan akan apa namanya menghancurkan peradaban gitu ya Waduh. dengan menyerang sebelum gencatan senjata dengan menyerang pembangkit listrik dan jembatan di Iran gitu ya. Di tengah ancaman Presiden Amerika itu, masyarakat Iran datang rame-rame ke jembatan, datang rame-rame ke pembangkit listrik gitu ya. Dan mereka berdiri di sana sebagai perisai manusia. Wih, malahan mereka mentameng dari infrastruktur Iya, yang ada di ya. situ ya Bapak ya. Ya, dan itu bergantian. Saya lihat tuh di informasi itu. Jadi saya pikir nih, wah ini luar biasa. Tanpa digerakkan apapun, mereka menjadi perisai membentengi gitu ya, menjadi bumper infrastruktur kritis ya. Karena kan ini menjadi apa nih? Ketika Donald Trump menyampaikan akan menyerang infrastruktur sipil, ya, wah ini bahaya sekali nih. Berdampak sangat besar Iya, nanti itu untuk dalam masyarakat perang nggak sipil ya, boleh Pak ya. sebenarnya, nggak boleh ya. Oh, ada ketentuan yang harus Iya. memang dibatasi ya Kalau Bapak ya. tidak hati-hati bisa jadi penjahat perang, Oke. ya. Karena sipil kan nggak boleh, kan non kombatan. Ya, Pak. Non kombatan sebenarnya nggak boleh diperang, Nggak boleh. diserang gitu ya. Nah, infrastruktur sipil pembangkit listrik kan itu untuk kehidupan masyarakat. Kenapa itu diserang? Jembatan itu untuk antar masyarakat, kenapa diserang gitu ya? Nah, ini namanya perang kan sulit juga nih kita mengatakan rasionalitas, tapi ini sudah tidak rasional. Tidak rasional ya Ya. Bapak ya. Dan Iran sendiri juga tidak akan tinggal diam gitu ya. Tapi yang kita lihat saat ini memang dinamika yang saat ini berkembang, saya melihat pribadi Amerika sebenarnya sudah ingin keluar nih dia. Sudah pengen tidak Berhenti. ikut campur lagi ya Ya, Bapak ya. karena mungkin dari sisi apa namanya nggak tahu ya, karena targetnya berubah-ubah kan. Ya, Bapak. Pertama targetnya ingin mengganti pemerintahan Iran, ternyata Ya, belum Pak. berhasil. Ingin apa namanya ingin menguasai Selat Hormuz, belum juga Berhasil. gitu ya, dan lain-lain gitu ya. Jadi sehingga menjadi pertanyaan orang, yang menjadi tujuannya apa gitu kan? Apa sebenarnya tujuan Apa sebenarnya? rencana daripada Jadi Amerika kita ini ya Bapak menjadi ya. apa gitu ya? Apa tujuan hanya untuk menghancurkan saja gitu kan? Nah, kalau Selat Hormuz membuka Selat Hormuz, justru sebelum perang ini sudah dibuka, Sudah dibuka malahan perekonomian di perairan atau nggak ada masalah. nggak ada masalah ya Ya. Bapak ya. Kenapa ditutup? Karena perang. Karena perang. Jadi kan lucu tuh, perang ingin membuka Selat Hormuz. Padahal sebelum perang ini ya Nggak ada berjalan masalah. normal aja ya Bapak ya. Iya, kan aneh kan? Ambigu sekali Oh, daripada tujuan dari iya. Amerika ya Bapak Ya ya. artinya kita sebagai orang yang rasional, saya mengatakan ini saya tidak punya kepentingan ya mengatakan ini ya.
tentu kita sebagai masyarakat sipil dunia ini ingin diselesaikan dengan cara yang beradab, gitu ya. Sudahlah, perang itu tidak ada untungnya buat siapapun. Disampaikan yang menang itu jadi arang, yang kalah jadi Jadi abu. Bu. Dimanapun perang seperti itu, yang akan rugi adalah masyarakat, ya. Mungkin ada yang akan diuntungkan pedagang senjata dan lain, tetapi konteks dampak mudaratnya atau dampak apa istilahnya ya kerugiannya itu tidak sebanding Dengan dengan untung yang ya didapatkannya Bapak apa ya. yang mau dicari perang ini gitu ya. Nah, makanya pemimpin-pemimpin dunia, termasuk negara yang berkonflik, itu harus rasional, ya. Dan kita harus memandang negara ini punya hak dan kedaulatan, ya. Jadi nggak boleh memaksakan. Saya heran juga kenapa mereka memaksakan hal itu kepada Iran gitu ya, atau Israel dan kalau negara berdaulat, kalau memang ada sesuatu yang apa, ya silakan dirundingkan. Diplomasi adalah yang terbaik untuk mengakhiri konflik ini, ya. Artinya kita melihat ya di tengah ketidakpastian ini ya begitu banyaknya variabel-variabel yang mengancam dunia ini tidak akan damai gitu ya. Saya pikir ini pemimpin-pemimpin dunia, nah ini bagus nih Uni Eropa sudah menyatakan tidak mau ikut campur Campur gitu ya. ya. Saya lihat Dengan ada negara Spanyol dan beberapa negara Spanyol, tidak mau membantu Prancis, Amerika ya dan Serikat. lain-lain gitu ya, tidak mau membantu Amerika dan Amerika Kecewa. manggok ya istilahnya pundung atau bahasa apanya apa merajuk gitu ya. Ya ngambek dia Bapak. Ngambek ya, mau keluar dari NATO gitu ya Iya Bapak. dan saya pikir apa yang dilakukan oleh pemimpin di Uni Eropa gitu ya dan negara lain itu sudah benar itu. Ngapain ikut campur perang yang tidak ada untungnya buat kita gitu ya? Apa ya keuntungannya? Kan buat Spanyol apa untungnya? Apa Buat untungnya Prancis Prancis apa? apa untungnya ya Bapak. Mau mereka mengirim prajurit-prajuritnya untuk jadi korban di sana kan konyol juga itu gitu ya. Hal yang juga tidak rasional untuk Iya, bahkan dipertimbangkan ya Paus Bapak ya. sendiri sebagai pemimpin agama Ya, di di Vatikan. Katolik ya Vatikan itu sudah menyampaikan ya hentikan serang bahkan mengutuk serangan ke tempat-tempat sipil gitu ya. Nah ini rasionalitas dari pemimpin dunia ya harus mampu ngerem dan masyarakat Amerika sendiri yaitu sudah mengatakan hentikan perang itu. Hentikan perang. Bahkan kabarnya Presiden Trump menghadapi ancaman untuk di-impeachment gitu ya oleh beberapa Impeachment. anggota Kongres ya di Amerika itu gitu ya. Nggak tahu nih apakah berhasil atau tidak karena ya tentu pertarungan lagi antara Partai Republik Amerika dengan Demokrat di Kongres Amerika dan Senat itu. Nah, artinya di dalam negeri sendiri itu sudah protes dan saya pikir ujung dari perang ini semakin tidak jelas. Semakin Ya, ambigu ya Bapak ya. apa tujuannya gitu ya. Sehingga kalau ini sudah terjalan buat apa perang gitu ya? Kan sudah banyak korban ini. Dan kalau ini berkelanjutan ya, artinya nanti akan sampai pada titik di mana orang tidak lagi rasional. Nah, itu yang bahaya sekali. Ya, saya khawatir nanti ketika rasionalitas itu tidak lagi dipegang, jangan-jangan nanti ada orang gila megang tombol nuklir. Itu kalau terjadi itu bahaya sekali itu. Itu yang Ya. sangat tidak Ya, untuk tidak terjadi ya kita Bapak. harapkan itu jangan sampai terjadi, jangan sampai apa namanya ada orang gila megang itu karena yang hancur itu tidak hanya negara yang berperang, tapi kita semua sebagai warga dunia itu akan merasakan dampaknya. Merasakan Ya, dampaknya ya Bapak. Mungkin itu yang kita rekan-rekan bisa pahami dan dengar terkait apa dampak global dan dampak internasional yang terjadi di dunia atau di global seperti itu. Mungkin kita bakal masuk nih Pak ke dampak yang terjadi di Indonesia. Mungkin kita sudah lihat beberapa apa yang terjadi di negara Indonesia. Kita sudah lihat di kota-kota besar, di kota-kota kecil itu sangat sulit sekali yang dimana masyarakat kecil atau masyarakat yang menggantungkan hidupnya kepada energi ataupun ya betul. minyak itu Ya. sangat sulit sekali untuk mendapatkannya. Kita juga sebagai warga Padang bisa melihat di pom bensin atau SPBU Ya. itu sudah mengantri sangat panjang Ya. Bapak. Ya. Ini merupakan salah satu dampak yang terjadi ke Indonesia. Dari segi pakar kebijakan atau dari segi pemerintahan seperti itu Bapak. Apa yang seharusnya dilakukan daripada Indonesia atau pemerintahan untuk mengatasi atau mengantisipasi hal tersebut Ya. Bapak? Jadi kalau kita lihat kan pemerintah sudah ambil kebijakan, yang pertama harga BBM sebenarnya tidak naik ya. Yang kedua melakukan work from home ya bagi ASN dan juga mungkin swasta. Yang ketiga berusaha untuk konversi ya penggunaan energi fosil ya BBM itu ke energi yang lain ya, yang lebih ramah lingkungan dan lebih terbarukan gitu ya. Nah, kalau kita sebagai masyarakat ya kita harus melihat ini ya secara utuh bahwasanya ke depannya kita memang tidak bisa bergantung lagi ke energi fosil ini ya. Jadi secara bertahap penggunaan energi terbarukan ya seperti panel surya, listrik gitu ya, Iya Bapak. seperti energi panas bumi itu harus digiatkan. Harus Ya, dikembangkan lagi ya kembangkan Bapak ya. lagi ya karena kalau kita lihat Cina pun sebenarnya sudah mulai ya. Cina itu kan terkenal dengan produsen mobil listrik terbesar di dunia. Iya Bapak. Makanya banyak merek-merek mobil Cina, BYD, Wuling dan lain-lain itu kan banyak yang Beredar dijual di ya di Indonesia gitu Iya ya. Bapak. Nah, itu sudah mulai transisi atau apa namanya konversi energi itu sudah mulai kita lakukan. Dan sebenarnya kita punya pengalaman bagus loh Adit ya. Ketika
untuk memasak ya, itu dari minyak tanah ke gas. Oke, Bapak. Dulu kan kita pakai minyak Minyak tanah, tanah. ya. Saya masih ingat ada mungkin zaman-zaman saya masih kecil sampai remaja dan mahasiswa gitu, itu masih pakai minyak Minyak tanah tanah ya, itu ya. Bapak ya. Sekarang kan semua pakai Sudah gas, pakai gas. sudah konversi. Nah, gas saat ini kan sudah tergantung juga dengan luar gitu. Nah, Iya, Bapak. artinya kita sudah mulailah memikirkan dan sudah mulai Melakukan perencanaan perubahan ya, Bapak ya. perubahan gitu ya. Dan untuk masyarakat sebenarnya kalau ini memang digiatkan ya, kalau memang ada sepeda ya bersepedalah Bersepeda ke kampus, atau ke tidak berjalan sekolah. kaki ya, Bapak ya. Berjalan kaki lebih sehat Apa dan tentu ada pasarannya juga nih, Dit. Ya, ini mungkin di segmen lain bisa kita lagi lebih Iya, dalam. Bapak. Itu misalnya kalau kita akan mendorong masyarakat bersepeda menggunakan atau berjalan kaki, tentu infrastruktur untuk bersepeda berjalan kaki Oke. harus disediakan Harus juga. disediakan, harus Ya, difasilitasi ya, kalau di Bapak jalan ya. besar ini bahaya juga nih, Dit. Bahaya. Ya kan? Kita mau sepeda nih, tapi jalan khusus sepeda nggak ada. Nggak ada. Ya, Melihat aja dengan jumlah pesepeda yang sangat kecil, masih ada risiko ya, Bapak ya. jangankan bersepeda, untuk trotoar pejalan kaki aja kita ada tapi Pedagang yang menduduki. banyak yang tidak layak gitu ya. Iya, Bapak ya, Nah, Bapak. kadang-kadang jadi tempat berdagang. Tempat Nah, ini kan jadi kita kan gampang sekali ada tempat bagus ya, nah Ada peluang, ada peluang tiba-tiba ada dosen menggalih ya, menggalas gitu ya. ada kemungkinan. Nah, orang awak tuh teman orang awak ya, Iya, pantang Bapak. mana nampak yang kosong lahan tuh. Orang tiba tuh minimal parkir. Nah, Parkir, terus pedagang gitu ya. pedagang kecil-kecilan ya, Bapak. Nah, jadi kalau kita mau melakukan go west Perubahan. to work ya, ke kantor ya, Iya, bersepeda Pak. ke kantor, ke sekolah, itu memang harus disediakan. Dan juga kalau mau beralih ke transportasi publik, ya saat ini kan di banyak daerah sudah menggunakan angkot atau trans ya, Iya, Bapak. menggunakan bahan bakar listrik gitu ya, Iya, Bapak. menggunakan listrik gitu. Nah, itu kan juga harus disediakan transportasi publik yang nyaman dan terjangkau, ya. Misalnya kalau Trans Padang nih, kan murah tuh, Iya, pernah Bapak. ya, Neng ya? Pernah, Bapak. Murah. Nah, pakai kalau belajar murah kan, Scan ya pakai barcode, scan e-money barcode. ya, Iya, Bapak. Ini. atau pakai QR, kris gitu ya. Itu murah dan itu super banyak rutenya Iya, Bapak. ya. Dan kalau itu diberlakukan ya, saya pikir masyarakat akan mau menggunakan transportasi umum ya, atau menggunakan sepeda dan berjalan kaki untuk aktivitas ya. Saya sendiri mau tuh. Ya, cuman masyarakat jauh nih di daerah Lumin itu ya Iya, kan. Bapak. Kalau sampai ke kampus pingsan saya lagi gitu ya. Mungkin kaki. jalan kaki dulu untuk mendapatkan rupiah Iya. atau mendapatkan perhentian ya, Bapak ya. Iya, artinya memang infrastruktur untuk transportasi yang murah dan hemat energi itu memang menjadi PR juga di kota-kota kita, daerah Iya, kita Bapak. gitu ya. Tapi apa nggak bakal memunculkan konflik kecil juga, Bapak? Kita ambil contoh singkat seperti supir-supir angkot seperti itu, Bapak. Dan kemungkinan mereka yang nantinya nggak bakal dapat Ya. penumpang jatuhnya, Ya, Bapak. Karena ada kemungkinan seperti itu, Bapak. Kalau angkot kan ada masalah ya, Din ya. Yang penting adalah angkot itu jangan menggunakan BBM juga sebagai Bahan bakar bakarnya, utama. gunakan listrik juga gitu Oke, ya. iya, Kan ada Bapak. masalah, malah itu didorong, Oke, ya kan? Nah, dikonversi dari BBM menjadi listrik, listrik. kan? Sehingga penggunaan transportasi publik itu lebih irit dan ramah lingkungan. Nah, ini kan memang tidak mudah juga ya, Iya, karena ini Bapak. kan juga membutuhkan anggaran yang besar juga konversi itu. Jadi kalau kita lihat di kota-kota besar yang ada di dunia ini kan sudah mulai beralih ke sistem yang transportasi yang terintegrasi dan otonom ya. Bahkan ada kereta yang tidak pakai masinis gitu ya. Oh, Di iya, negara maju Bapak. sudah ada di bawah tanah Udah gitu ya. Ada mobil yang tidak pakai sopir gitu ya, yang jadi listrik semua tuh, Listrik semua. otonom gitu kan. Nah, itu lama-lama kan seperti itu. Jadi kalau kita masih menggantungkan ke BBM, maka akan terjadi Stagnan. kondisi di mana kita akan kewalahan ketika ada terjadi perang atau terjadi yang lain gitu ya. Iya, Bapak. Nah, memang sebagai pribadi kita harus bersiap untuk itu ya. Mungkin saat ini kan kita lihat di kampus kita nih, Dit ya. Kemana-mana mahasiswa satu orang satu motor, Satu motor. ya kan? Coba Iya, Bapak. bayangkan. Ya. Berapa banyak mahasiswa Berapa yang banyak ya? berada? Ya, artinya kalau kita di sini mahasiswa yang mahasiswa UNP 40.000 orang pakai motor, coba bayangkan begitu padatnya gitu ya. Berapa yang dibakar itu? Berapa banyak konsumsi Iya. energi yang digunakan? Padahal Bapak, mereka tuh mungkin satu kos bisa berdua motor satu sendiri Iya, gitu Bapak. kan. Nah, kenapa? Karena mungkin punya kepentingan sendiri. Nah, dari sana saja sudah bisa kita apakan. Nah, bahkan perlu juga didorong. Ya, nggak tahu nih mau nggak UNP nih ya, pimpinan dan kampus kita tidak boleh bawa kendaraan ke kampus. kampus. Ya, seperti Untuk ini. yang lokasinya memang Ya, masih dapat diakses. atau hanya bisa sampai di luar. Oke. Sedangkan kalau di ITB itu kabarnya memang
dibatasi kendaraan Oh. bermotor minyak ya. Jadi kalau di sana itu ada nanti seperti bus listrik mungkin ya, berkeliling untuk masing-masing fakultas itu. Oh, berarti memang itu sudah diterapkan baru-baru ini atau Iya, memang sudah berjalan udah lama ya, Pak? banyak kampus seperti itu, Oh, Dit, udah ya. banyak kampus yang Jadi sudah melakukannya, Bapak ya. kendaraan bermotor itu hanya sampai ke Gerbang atau gerbang, tapi oke. tentu disediakan lahan parkirnya, Dit. Oh iya, Bapak. Ya, Baik. nah itu ya. Ini memang jadi apa, mungkin sebentar saya pikir Pak Kris ya, rektor kita kan beliau latar belakangnya elektro itu. Iya, Bapak. Ya, saya pikir beliau pasti akan memikirkan itu Pasti ya. ada sedikit ataupun tidak Iya, terpikirkan oleh kalau beliau ya, elektro Bapak ya. kan masalah bidang beliau itu kan energi terbarukan. Nah, Oke. artinya tentu dengan menggunakan listrik gitu ya, menggunakan bahan bakar yang ramah Ramah lingkungan lingkungan, dan efisien. Jadi kita di kampus ini supaya kan lebih nyaman. lebih nyaman Jadi ya, tidak Pak. ada motor yang ngebut, ada mobil yang apa gitu ya. Yang tidak ada kebisingan-kebisingan Ya, seperti nah itu kalau sangat bagus kalau terintegrasi juga dengan transportasi publik yang ada di Kota Padang. iya, Ya, Bapak. nah, itu kira-kira. Itu kira-kira beberapa dampak yang bakal memang muncul ke Indonesia yang mungkin bukan hanya pemimpin atau masyarakat besar saja yang merasakan, masyarakat kecil dan masyarakat pedagang kecil juga bakal juga merasakan dampak daripada konflik yang terjadi di Iran, Amerika, dan Israel ini. Ini Bapak, kita bicara terkait dampak ya. Kita berbicara terkait sikap sebagai masyarakat, sebagai mahasiswa terlebih dahulu ya Bapak ya, mahasiswa atau sebagai administrasi negara ya Bapak yang selayaknya memiliki hubungan terkait bagaimana Ya, untuk membuat kebijakan yang atau merealisasikan kebijakan yang dapat mengurangi atau menghalang dampak-dampak tersebut, dampak-dampak yang sebelumnya kita bahas seperti itu ya. Bapak. Bagaimana pandangan seorang mahasiswa atau seorang mahasiswa aja Bapak untuk mengantisipasi atau memahami daripada situasi ini Bapak? Ya. Kalau kita sebagai mahasiswa kan nggak mungkin juga kita mau dikirim ke Iran gitu Iya ya. Bapak, nggak mau juga sih Bapak. Artinya kan tentu yang bisa kita lakukan sebagai seorang mahasiswa gitu ya, apalagi anak-anak muda ini kita harus kritis ya. Kritis. Ya. Melihat kondisi ini secara cermat ya, jangan hanya sebagai apa namanya, jangan apatis gitu ya. Jadi kita melihat ini kondisi cermat dan itu menjadi pembelajaran bagi kita membangun apa namanya sikap dan mental kita bahwasanya dunia saat ini sedang tidak baik-baik saja ya. Artinya dengan uh, apa namanya pemahaman kita dengan situasi global ya, dinamika yang tadi di internasional maupun di nasional, kita bisa mengambil langkah-langkah yang diperlukan ya, mengambil sikap yang diperlukan, apa yang harus kita apa namanya, apa yang harus kita lakukan ya menghadapi konflik ya di Iran dan di Timur Tengah ini. Nah, hal sederhana sebenarnya Adit ya. Tadi yang kita pakai menggunakan transportasi yang ramah lingkungan gitu ya. Terus juga kita juga apa namanya berusaha untuk semakin mencari informasi ya, pengetahuan agar kita mempunyai pola pikir yang bagus gitu ya, sehingga kita tidak menjadi korban juga berikutnya Oke, ya ya. Bapak. Ya Bapak. Dan korban itu tidak hanya langsung gitu, tidak hanya langsung jadi perang itu, tapi tidak langsung juga jadi korban ya. Termasuk nanti adik-adik ini misalnya ketika lulus kuliah ya, mau mencari pekerjaan Pekerjaan. itu juga bisa jadi dengan kondisi yang tidak menentu ini semakin sulit gitu Iya ya. Bapak. Sehingga kita mempunyai langkah-langkah antisipatif yang nantinya menjadi bekal juga bagi adik-adik ini bisa berkiprah dan mempunyai peran di masyarakat. Minimal untuk diri sendiri dan keluarga. Oke, ya Bapak. Nah, ini jadi pelajaran kita semua, Dit. Ya, jadi kita tidak, kalau saya pribadi menyarankan mahasiswa Anda harus apa namanya aware dengan dengan berita terbaru gitu ya, segitu begitu banyak informasi dan jadikan itu bekal bagi kita, wawasan kita semakin luas gitu ya. Peka Ya, terhadap situasi dan iya, kondisi ya Bapak jadi ya. kita sebagai mahasiswa ya kan, mahasiswa itu agent of change gitu ya. Iya Jadi Bapak. kalau kita sendiri tidak mempunyai bekal dan tidak mau berubah ke arah yang lebih, bagaimana kita menjadi merubah orang lain ya, Bagaimana kita masyarakat. sebagai orang perubah untuk Iya. kedepannya ya Bapak ya. Nah, artinya saya mendorong mahasiswa kita, anak-anak muda kita tuh tingkatkan literasi kita untuk kondisi-kondisi yang ada saat ini. Ya jangan apatis, jangan sibuk dengan diri sendiri saja gitu ya. Karena apa yang terjadi itu ada pelajaran dan itu menjadi bekal kita untuk mengambil langkah ke depan dan menjadi bekal juga bagi kita menghadapi kondisi yang semakin tidak pasti ini. Iya Bapak. Ya. Diharapkan sebagai mahasiswa itu untuk peka, untuk Apalagi ini IAIN nih, IAIN ya Instansi Bapak ya. Negara yang konsepnya apa namanya intinya adalah sebuah apa namanya kebijakan publik, pelayanan, pembangunan gitu ya, sehingga ini menjadi laboratorium yang apa yang nyata yang bisa kita pelajari. yang bisa jadi dasar ya Bapak ya. Ya, memperkaya pemikiran kita, memperkaya apa dan jika nanti kita berharap ya terjadi situasi yang tidak kita Tidak diinginkan. inginkan, kita sudah mempunyai langkah-langkah bekal pengetahuan yang
itu bisa jadi nanti akan menjadi penyelamat kita ke depan. Iya. Ya. Intinya jangan apatis. Jangan apatis. Ya. Kalau bisa mahasiswa atau para Ya. kalangan muda harus peka dan harus Dan harus kritis. antusias, Ya. harus kritis Ya. ya Bapak ya, Ya. terhadap situasi dan kondisi yang sedang Ya. terjadi di Memang kancah perang dunia. Iran itu kan jauh di Timur Tengah, tapi dampaknya secara tidak langsung terasa di kita. Terasa. Ya. Ya Bapak. Kalau ekonomi semakin memburuk, ya, saya lihat pasar saham jatuh. Turun banget Bapak. Kalau Ya. nggak salah akhir tahun itu di angka 9%, 9.000 ya Bapak Saya ya. juga main saham ya, Den, Turun ya. turun Maksudnya ke rugi. angka tuh. Maksudnya rugi saya nih. Maka saya Jual. ya saya pegang dulu, tidak mau lagi main. Oh, Ya. dikip dulu ya Bapak ya. Dikip dulu ya. Karena mungkin kan harga emas juga Turun. turun, ya gitu kan. Jadi kita jangan jadi penonton atau tapi kita harus aktif mencari peluang, ya, melihat kondisi yang ada, sehingga nanti ketika dinamika kita paham kebijakan publik, kita paham konsep pelayanan pemerintah, kita paham, ini menjadi bekal kita, ya. Menjadi Situasi- pegangan ya Bapak ya. Ya, betul. Dan jangan hanya sebatas kuliah di kelas dengan dosen, tapi juga cari informasi, Iya, cari iya, pengalaman. Tingkatkan literasi kita, ya. Literasi. Apalagi dengan adanya smartphone ini kan. Ya, Bapak. Smartphone itu kan istilahnya the world in your hand, ya. Dunia ada di tanganmu, Iya. seperti itu Bapak. Jadi Adit mau lihat Iran gimana, nggak perlu ke Iran, Nggak perlu tinggal Iran. searching, Searching. ya YouTube ada tuh. Ada Ya kan? perkembangan malah Ya. live selalu ya, ada yang live Gimana selalu ya kondisi Bapak ya. di Iran, perangnya gimana di Israel, lihat di YouTube. Ada Ada di medsos gitu ya. ada di medsos. Informasi itu real time, on the spot gitu ya. Iya Bapak. Detik ke detik ada Ada perkembangannya. pemberitahuan, ada Nah, notifikasi. jadi kan itu sebagai bahan bagi kita. Nah, jadi literasi kita terhadap situasi dan kondisi itu harus kita tingkatkan. Iya, benar sekali ya Bapak ya. Apalagi sebagai kalangan muda, kalangan mahasiswa, selayaknya harus meningkatkan literasi Iya. terhadap masa atau isu yang sedang terjadi di Indonesia atau di kancah nasional lah. Dan itu bisa kita harapkan, bisa kita jadikan sebagai pegangan, sebagai dasar sebagai kita untuk kedepannya, dan pastinya bakal berdampak untuk kita pribadi lepas pribadi. Seperti itu ya Bapak ya. Mungkin terakhir nih Pak, segmen Ya. terakhir untuk closingan terkait isu yang sedang terjadi nih Bapak. Bagaimana sebagai mahasiswa biasa atau sebagai masyarakat biasa yang jikalau memiliki kemungkinan untuk melakukan pemberhentian atau yang secara kemungkinan mengurangi dampak hal tersebut Bapak. Iya. Untuk mengakhiri segmen ini kita gimana untuk memberikan kesimpulan lah Bapak, hitungannya simpulan Closing statement ya. closing statement seperti Oke. itu Bapak. Jadi kalau saya melihat ya peristiwa yang ada saat ini ya di dunia ini bisa dikatakan dunia kita atau apa namanya tidak sedang baik-baik saja. Sedang ya. tidak baik-baik saja ya Bapak. Artinya kondisi yang ada ini perlu kita cermati ya sebagai generasi muda yang memang nantinya akan diwarisi tongkat kepemimpinan bangsa kita ya. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting ya. Bahwasanya dengan kondisi yang ada saat ini, yang namanya peristiwa itu ya itu bisa jadi akan berulang di tahun-tahun yang akan datang ya. Iya, Nah, Pak. kondisi yang ada saat ini bisa kita ambil petik pelajaran, bisa menjadi bekal bagi kita ya, sehingga apapun nanti yang terjadi kita siap menghadapinya karena kita sudah punya bekal. Nah, di apa namanya? Bagi masyarakat gitu ya, saya pikir masyarakat saat ini sudah mencermati juga kondisi yang ada dan saya pikir dengan apa namanya pemerintah kita sudah mengatakan saat ini masih bisa mengendalikan gitu ya. Nah, masyarakat tidak boleh juga hanya berdiam diri saja. Tidak hanya menunggu ya Bapak ya. Harus juga menyiapkan juga kondisi-kondisi tertentu yang memang bisa dikatakan ya menghadapi situasi yang mungkin saja semakin memburuk gitu ya. Nah, harus dicermati ya. Jadi yang literasi tinggi itu tidak hanya untuk mahasiswa saja, tapi juga masyarakat harus mampu mencermati kondisi yang ada saat ini. Dan tentu dengan kemampuan kita untuk membaca situasi ya, ke depannya ya kalau ada situasi yang tidak memungkinkan kita sudah mempunyai bekal, sudah mempunyai semacam persiapan gitu ya. Dan tentu kita berharap pemerintah juga memberikan penguatan-penguatan juga ya, dan bagaimana bisa melindungi masyarakat dari kondisi yang tidak menentu ini ya. Ya sebagai masyarakat kita berharaplah kondisi perekonomian bisa dijaga gitu ya, dan situasi krisis ini cepat berlalu ke depannya dan Amerika, Israel dan Iran bisa mencapai kata sepakat untuk berdamai. Bisa mencapai, bisa mendapatkan titik perdamaian di ketiga negara tersebut ya Ya. Bapak ya. Dan damai itu tidak hanya mereka juga, tapi juga seluruh pihak terlibat, Pihak baik yang secara terlibat langsung maupun tidak tidak langsung. langsung ya, Ya. seperti itu Bapak. Mungkin itu merupakan closingan statement dari Bapak Zikri. Saya juga berpendapat sama ya, sebagai mahasiswa saya berharap juga bahwa peperangan atau pertikaian ini cepat selesai karena
secara garis besar ini sangat berdampak besar bagi masyarakat maupun masyarakat Indonesia itu sendiri, karena kita bisa melihat bahwa eh, kepentingan-kepentingan yang dirasakan tidak tidak begitu penting bagi masyarakat itu hanya kepentingan daripada segelintir dari pemimpin itu saja, yang saya rasa tidak begitu berpenting lah untuk kepada masyarakat. Dan saya juga merasa sebagai generasi muda, sebagai mahasiswa juga yang merupakan administrasi negara, harus memiliki dasar atau pemahaman terkait bagaimana keberlangsungan yang terjadi di dunia ini. Itu merupakan pegangan bagi kita untuk melihat dan menjadi kacamata bagi kita untuk bagaimana kedepannya kita sebagai mahasiswa untuk mengantisipasi hal-hal yang seperti ini yang kita mungkin tidak inginkan lah akan terjadi. Mungkin seperti itu yang kita harapkan ya Bapak ya. Iya, iya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak sudah mau berteman atau sudah mau ikut membahas atau diskusi terkait isu dan isu ini ya Bapak ya. Mungkin kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak. Ya Bapak, mungkin kita tutup ya Bapak ya. Kami ucapkan terima kasih. Mungkin sekian Laborakes pada kesempatan kali ini. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.